Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Al-Alawi yang merupakan salah satu Habib yang telah berpengaruh di negara kita, Indonesia. Beliau lahir pada hari Selasa tanggal 15 Safar 1316 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1896 Masehi di kota Tarim, Hadramaut. Menjelang kelahirannya, salah seorang ulama besar, Habib Syekhon bin Hashim As-Segaf, bermimpi bertemu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mimpinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menitipkan Al-Quran untuk diberikan kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih. Pagi harinya, Habib Syekhon menceritakan mimpinya kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad berkatalah, "Alhamdulillah, tadi malam aku dianugerahi seorang putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah isyarat takwil mimpimu bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menitipkan Al-Quran agar disampaikan kepadaku. Oleh karena itu, putraku ini kuberi nama Abdul Qadir dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makom dan kewalian sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Saat kecil, Abdul Qadir sangat rajin mencari ilmu. Kecerdasannya sangat terlihat ketika belajar. Baginya, ilmu merupakan hal yang sangat penting, sehingga ia mencurahkan perhatian yang sangat besar. Selain itu, ia juga sangat hormat kepada para gurunya. Saat menuntut ilmu, Habib Abdul Qadir mendapat teguran dan peringatan dari gurunya. Beberapa waktu kemudian, gurunya meminta maaf karena mengerti bahwa Habib Abdul Qadir tidak bersalah. Habib Abdul Qadir pun berkata, "Meskipun saya benar, andaikan Paduka memukul muka hamba dengan tangan, tak sedikit pun ada rasa tidak terima dalam diri hamba ini." Beberapa guru Habib Abdul Qadir, yaitu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Syekh Segaf bin Hasan Al-Aidrus, Syekh Imam Muhammad bin Abdul Qadir Al-Qattani, Syekh Umar bin Harridan Al-Maghrabi, Habib Ali bin Zain Al-Habi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, dan Syekh Abdurrahman Bahurmus. Kegemaran Habib Abdul Qadir dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Lelah bukanlah menjadi masalah baginya. Saat usia kanak-kanak, ia telah hafal Al-Quran. Tahun 1912, ia mendapatkan ijazah dan berhak memberikan fatwa agama pada bidang hukum, dakwah, pendidikan, dan sosial. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa ia benar-benar cinta menuntut ilmu. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, yang merupakan guru Habib Abdul Qadir, menyatakan bahwa ilmu fiqih marga bil faqih setara dengan ilmu fiqih Imam Ad-Dara'i. Sedangkan
dalam bidang tasawuf dan kesusastraan. Mereka bagai lautan tak bertepi. Sebelum berdakwah meninggalkan kota Tarim, Habib Abdul Qadir sempat mendirikan organisasi pendidikan sosial. Di antaranya adalah Jamiyatul Ukhuwah wal Muawanah dan Jamiyah An-Nasr wal Fudail pada tahun 1919 Masehi. Selain itu, ia juga menyempatkan diri menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ia melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa kota dan negara seperti Aden, Pakistan, India, Malaysia, dan Singapura. Selain bermukim di beberapa kota, Habib Abdul Qadir juga berdakwah. Ia membina umat dan menyebarkan agama Islam melalui majlis taklim dan lembaga pendidikan. Tahun 1919 Masehi, ia sampai di Surabaya, Indonesia. Di sana, ia langsung diangkat menjadi direktur Madrasah Al-Khairiyah. Tahun 1931 Masehi, ia juga mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ar-Rabithah di Solo. Selain itu juga ia mendirikan Darul Hadits Kota Malang. Habib Abdul Qadir dikenal sebagai ahli ilmu alat, ahli dalam bidang ilmu nahwu, saraf, dan mantik, kalam, serta ma'ani, bayan, dan badi. Dalam bidang hadis, ia hafal ribuan hadis serta menguasai bidang riwayat dan dirayah. Ia juga banyak mendapatkan hadis musalsal, yakni riwayat hadis yang tersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Saat berkunjung ke Mekah, ia bertukar isnad dengan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kesibukannya menuntut ilmu memberikan perhatian yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Habib Abdul Qadir giat mendirikan taklim di beberapa daerah seperti Lembaga Pendidikan Guru Agama di Sawangan, Bogor, dan Madrasah Darussalam, Tegal, Jawa Tengah. Santrinya banyak yang meneruskan jejaknya sebagai mubaligh dan ulama. Mereka adalah Habib Ahmad Al-Habsyi, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Riyadh Palembang; Habib Muhammad Ba'bud, pengasuh Pondok Pesantren Darun Nasyi'in Malang; Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairat Jakarta Timur; dan Kiai Haji Alawi Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren At-Taraqi Sampang, Madura. Selain itu, muridnya adalah Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Dr. Alwi Shihab. Habib Abdul Qadir wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1382 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 November 1962 Masehi dalam usia 62 tahun. Sebelumnya, ia berkata kepada putra tunggalnya, Habib Abdullah, "Lihatlah wahai anakku, ini kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ibumu Sayyidatuna Al-Fatimah datang." Ribuan umat berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu yang mumpuni ini. Jenazahnya disemayamkan di Masjid Jami Malang. Ia dimakamkan di Komplek Makam Kasin, Malang, Jawa Timur. Haul beliau
pada hari Ahad terakhir di bulan Jumadil Akhir. Keteladanan yang dapat kita ambil dari perjalanan beliau: 1. Beliau mengagungkan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. 2. Beliau peduli terhadap pendidikan.